Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat sebuah kuis ya atau permainan kuis di sebuah aplikasi yang namanya Dead Quiz. Kita buka Dead Quiz di Google Chrome dengan mengklik Dead Quiz, lalu akan tampil pertama seperti ini. Kalau kita sudah punya akun maka tinggal masukkan email dan passwordnya. Setelah itu kita klik login. Tetapi kalau kita belum punya maka di sini ada create an account ya, membuat akun. Di sini diminta masukkan nama pertama ya. Kemudian kita masukkan nama terakhir. Ini seperti biasa, masukkan password yang kita inginkan ya. Setelah itu kita masukkan emailnya tentunya email yang aktif ya. Nah, masukkan emailnya. Selanjutnya ini masukkan kode ya. Kodenya masukkan yang ada di samping kiri ya. Di situ ada masukkan angka. Setelah itu create my account ya. Nanti akan masuk ke tampilan pertama seperti ini ya. Kita sudah punya, lalu kita masukkan email ya, masukkan email. Selanjutnya masukkan password yang sudah kita buat tadi. Oke, setelah itu kita klik login. Nah, klik login. Oke, nah akan tampil seperti ini. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihannya. Di sini kita membuat kelas, nanti ke bawahnya kita membuat desain ini ya. Membuat desain soal seperti apa. Nah, kita klik new class ya. Kita membuat kelas baru. Misalkan kita masukkan nama kelasnya adalah kelas 2. Misalkan kelas 2 SD. Masukkan dulu nama kelasnya. Nah, oke, setelah itu, setelah kita membuat kelas, di sini memasukkan nama-nama murid kita atau masukkan siswa-siswa yang ada di kelas 2 tersebut. Di sini misalkan contoh nomor 1, masukkan namanya Agung misalkan ya. Kemudian masukkan siswa yang kedua, masukkan siswa yang ketiga ya di sini. Kemudian masukkan siswa yang keempat. Oke, selanjutnya masukkan siswa yang kelima, masukkan siswa yang keenam, masukkan siswa 7 ya, absen ke-7. Kemudian absen ke-8. Nah, kalau misalkan masih banyak siswa yang belum dimasukkan, kita add more ya, kita tambahkan kolom. Nah, di sini masukkan kembali dan terus kembali add more ya kalau misalkan siswanya banyak. Nah, jadi seperti itu. Terus sampai jumlah kolom yang kita butuhkan ya, disesuaikan dengan jumlah siswa. Oke, setelah itu kita save ya, kita simpan. Misalkan kita simpan kalau sudah dimasukkan jumlah siswa yang kita inginkan, kita save. Nah, setelah itu di sini akan tampil ya kelas 1, kelas 2 ya, misalkan atau nama kelas yang sudah kita buat tadi. Misalkan di sini ada kelas 2 SD ya. Nah, seperti itu. Lalu kita desain ya, membuat jenis soal atau di sini kan pilihannya berupa ini ya, pilihan ganda. Nah, jadi ini bentuknya yang bisa di sini kita membuatnya adalah pilihan ganda. Nah, di sini tampilannya seperti ini kalau kita nanti membuat soal ya. Nah, misalkan kita mau penilaian nih. Tulis dulu nama penilaiannya, misalkan penilaian tema 1, subtema 1 misalkan ya. Jadi penilaian tema 1, subtema 1. Setelah itu di sini ya masukkan ini untuk tempat soal. Nah, di sini ya yang kolom besar itu adalah tempat soal dan di samping kanan itu adalah merupakan pilihan-pilihan gandanya ya atau pilihan-pilihan jawabannya. Nah, kita misalkan tuliskan sebuah soal, rumah adat Honai dari daerah titik-titik misalkan ya. Misalkan jawabannya adalah, nah ini untuk jawabannya itu harus ada di posisi paling atas ya. Ini jadi bukan berarti jawaban di atas ini adalah jawabannya A. Tetapi ini nanti ke anak-anak itu atau ke siswa itu secara random ya, secara acak. Jadi bisa saja yang jawabannya paling atas itu nanti jawabannya D atau jawabannya C. Nah, seperti ini kan
Saya menulisnya jawaban yang betul adalah ada di posisi atas, misalkan Papua. Memang harus di atas posisinya. Nah, untuk optionnya nanti akan tampil ke anak-anak itu adalah option D. Ya, ini option D ya. Jadi nanti ke anak-anak itu akan tampil di option D yang jawaban betulnya. Nah, ini juga sama. Kita buat soal yang kedua. Kalau misalkan kita membutuhkan gambar, nah kita klik yang itu ya. Klik, misalkan nanti kita cari gambarnya. Oke, kita masukkan. Nah, tunggu loading. Nah, kalau sudah, ini ya, misalkan alat musik. Nah, oke, kita klik cap gunakan ya. Nah, ini alat musik angklung misalkan. Setelah itu kita buat soal, misalkan ya, alat musik apakah, atau alat musik di atas merupakan alat musik yang dimainkan, misalkan ya, dengan cara titik-titik. Nah, kita berikan jawaban di sini digoyang ya. Jadi semua ke bawah pun juga ini untuk jawaban itu harus ada di posisi paling atas ya checklistnya. Dan nanti itu ada pemberitahuan di situ option D. Jadi untuk jawaban betulnya nanti ada di option D ini ya. Jadi kita tetap untuk mengisi jawaban itu di paling atas ya. Dan selanjutnya ini kita misalkan membuat soal sebanyak yang kita butuhkan. Kalau misalkan masih kurang kolomnya, kita add more terus ke bawah sampai jumlah berapapun yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita sudah membuat soal, lalu kita klik save. Misalkan kita ya sudah membuat soal, klik save. Atau misalkan, nah ini secara random ya. Jadi nanti tampilan ke anak-anak ini secara random. Bisa saja nanti tampilan nomor 1 itu ada di paling akhir. Atau bisa saja yang nomor 2 jadi nomor 1. Nah, dan seperti itu. Nah, setelah itu lalu kita di sini kan sudah ada nih ya, misalkan penilaian tema 1 subtema 1, lalu di sini pilihan ganda dan jumlah soalnya misalkan ada berapa ya, 2 misalkan. Nah, setelah itu klik yang penilaiannya, lalu nanti klik nah akan tampil seperti ini. Nanti akan ada berupa tes kode ya. Nah, setelah itu kita tentukan misalkan ulangannya atau penilaian hari ini. Kemudian untuk jamnya misalkan di sini ya levelnya level 1 dan untuk timenya jamnya misalkan selama 60 menit atau 1 jam misalkan ya. Kita klik. Nah, setelah itu ini udah random secara acak nanti ke anak-anak. Nah, misalkan sebelum mengerjakan kita kasih kerjakan soal ini dengan jujur misalkan ya. Nah, ada pemberitahuan seperti itu dulu. Setelah itu kita save, simpan. Nah, lalu akan tampil seperti ini. Nah, kode ini kita kasihkan ke anak-anak ya. Tes kode ini dikasihkan ke anak-anak. Oke, dikasihkan nanti lewat grup. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, jumlah murid yang kita buat tadi akan tampil di anak-anak misalkan nama-namanya. Jadi si anak nanti ketika mengisi itu tinggal hanya mengklik namanya saja yang sudah kita sebutkan ya, atau sudah kita buatkan terlebih dahulu tadi. Nah, ini ya. Jadi kode ini kita kasihkan ke grup ya, atau misalkan ke masing-masing anak untuk mengisi anak-anak di rumah. Nah, seperti itu. Sebagai contoh di sini nanti ketika anak-anak mengisi, klik nama ya, kalau misalkan ini mengerjakannya, klik nama. Setelah itu lalu start, atau di sini ada kata-kata kerjakan dengan jujur, klik start tes. Nah, nanti ada tampilan soal ya. Rumah adat Honai dari daerah Papua. Oke. Kemudian di sini alat musik di atas merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang. Klik digoyang. Setelah itu oke. Nah, sudah finish, klik finish. Nah, akan tampil seperti ini hasilnya. Untuk anak-anak di rumah nanti mendownload dengan cara membuka Play Store terlebih dahulu. Kemudian di situ di pencarian klik Dead Quiz. Namanya Dead Quiz, kemudian lalu enter. Setelah itu nanti tunggu tampilan Dead Quiznya adalah seperti yang ada pada video ini. Nah, seperti itu ya. Itu gambar ikan. Nah, diinstal terlebih dahulu, tunggu sampai 100%. Kemudian lalu diinstal. Nah, inilah hasilnya Dead Quiz ya. Nah, itu ada di layar. Kemudian diklik, lalu nanti masuk ke student ya di bagian yang kedua. Kemudian setelah itu geser ke kanan, itu ada tes kode. Nah, kemudian masukkan kode yang sudah di-share.
Nah, kemudian enter. Tunggu. Oke. Nanti akan tampil nama-nama anak. Misalkan pertama klik Agung ya untuk nama siswanya misalkan. Lalu nanti siswa menjawab pertanyaan yang ada pada layar ya. Kemudian selanjutnya terus kalau sudah jawab klik OK. Misalkan nah seperti itu. Lalu finish. Nanti akan menyimpan sendiri dan itulah hasilnya. Selanjutnya misalkan siswa yang kedua sama ya dengan memasukkan kode, kemudian klik enter lalu akan loading dan Agung sudah menjawab maka tidak ada. Misalkan di sini contoh yang kedua adalah Asmara. Asmara mengklik lalu menjawab pertanyaan ya sampai selesai. Nah, klik OK lalu finish dan inilah hasilnya. Oke, seperti itu. Kemudian masuk lagi, misalkan di situ masukkan kode, di sini Agung dan Asmara sudah menjawab, berarti sudah tidak ada namanya lagi. Kemudian setelah itu kita sebagai guru yang sudah membuat soal, ya, di sini kita akan mengklik grade itu, ya. Nah di situ akan ada nilai, ya, nilai-nilai yang sudah dijawab oleh siswa. Misalkan di sini contohnya Agung sudah menjawab dan kebetulan hasilnya adalah 100 dan Asmara sudah menjawab nilainya juga 100 dan kita tunggu anak-anak menjawab semuanya ya. Anda, Andana, Andi dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.